Kalau Susi, kamu lebih milih yang mana? Size kah, performance-nya kah, atau durasinya kah? Durasi, biar puas. Sus, nanti tolong tanya orang wardrobe ya. Kenapa? Celananya terlalu ketat sekarang. Saat malam bicara, sensasi dimulai. Ini sensasi malam. Istilah kupu-kupu malam terdengar puitis, tapi sejatinya menyembunyikan kenyataan pahit. Vina, wanita 26 tahun ini terpaksa meninggalkan pekerjaan kantoran demi menjadi kupu-kupu malam untuk menghidupi ibunya dan adiknya. Saat orang lain tidur, dia bekerja. Bukan mimpinya dia bergelut di gelapnya dunia malam, tapi tuntutan hidup membuat dia tak punya banyak pilihan. Di balik senyumnya yang dipaksakan, masih ada harapan dan masa depan yang diperjuangkan. Dunia mungkin bisa cepat menghakimi, tapi tak semua cerita bisa dilihat hanya dari satu sisi. Jangan nilai orang dari pekerjaannya. Dengar dulu ceritanya di Sensasi Malam. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi di Sensasi Malam. Ketika malam bicara, sensasi dimulai. Ini adalah program terbaru dari MDTV. Kita akan mengangkat semua topik yang pasti menyangkut dengan dunia malam. Termasuk spesial banget malam hari ini. Kalau dari tadi kita udah sepil lagunya, artinya kalian sudah tahu harusnya ya pemirsa malam, bahwa hari ini spesial kita kedatangan Vina. Selamat malam Vina, tepuk tangan dong buat Vina. Nah kalau bicara mengenai kupu-kupu malam, ini pasti kan ada stratanya, ya kan? Ada yang bisa dibilang mereka sebagai PSK, atau mungkin sebagai LCK, atau mungkin sebagai yang lain dalam tanda kutip simpanan. Kalau Vina yang mana? Aku udah pernah Semuanya. semuanya. How? Kalau aku jujur ya, sebelumnya aku udah pernah berumah tangga, cuman memang nggak lama kayak gitu. Sebelum ke dunia malam, Yes, itu di usia berapa? 20-an, Maaf, sekarang umurnya berapa? 26. 26. Pernikahan gagal karena? Ya suamiku nggak kasih nafkah, selingkuh KDRT kayak gitu-gitu deh kurang lebih. Aku ketemu nih sama ada satu kenalan nih, bisa dibilang kayak mami-mami gitu. Dia nawarin gitu, mau nggak yuk ikut kerja sama aku gitu. Kamu mau cari uang yang cepet nggak gitu. Aku memang dari keluarga kayak sederhana ya. Jadi aku punya adik, ada mamah juga. Jadi papaku memang udah almarhum kayak gitu loh. Jadi aku memang tulang punggung sih. Oh, tulang punggung keluarga. Klien pertama, apa yang kamu lakukan? Waktu itu sih di salah satu kayak hotel gitu ya, hotel bintang 5 kayak gitu. Oh, berarti ada. Banyak ladiesnya. Dari situ show kan, jadi di show. Jadi nanti dari tamunya yang pilih mau ladies yang mana kayak gitu. Itu sekali show berapa orang biasanya? 20-an ya kurang 20? 20 kurang lebih. Salah satu hotel di Jakarta. Ya, Jaksel, Setelah dipilih dari sekian banyak, ngapain? kita temenin Nemenin dulu. karaoke kayak gitu. Temenin minum kayak gitu.
after dari situ mungkin kalau tamunya mau lanjut kayak gitu loh. Lanjut tuh Berawal dari sofa berakhir di nota. Iya. ya betul kayak gitu. Gitu. Aduh saya takut. Klien pertama kalau boleh cerita seperti apa? Nanti kalau namanya kan sambil minum kitanya udah ngeblend kayak gitu, biar baru mungkin dia ada call minta lanjut kayak gitu. Dan kamu merespon itu? Seperti itu kan memang sudah pasti cari uang ya. Betul. Bayarannya kan memang berbeda. Kalau kita sampai dibawa lanjut kayak gitu beda lagi kayak gitu. Nah, lebih besar lagi. harganya biasanya berapa? Kalau kamu kan waktu itu masih baru. Itu rate-nya berapa kalau boleh tahu? Jatuhnya kayak voucheran gitu loh. Satu voucher semisal berapa juta kayak gitu. Nah kalau keluar tuh dulu 3 sampai 4 voucher baru bisa bawa keluar. Jadi ya kaliin aja deh. Paling tinggi kamu dapat berapa dalam seminggu? 2 digit lah. Ada pergolakan batin nggak sih sebenarnya? Karena kan ya as a human being pasti kamu juga ada moralitas lah di dalam Ya. gitu kan. Dari Vina sendiri gimana? Ya demi mencukupi ya harus ini ya. Kamu kadang ada yang bisa dibilang repeat order. Jadi beliau datang carinya kita lagi, kadang ada yang gitu. Kalau kayak gitu jatuhnya kita kayak orang apa ya, pacaran mungkin ya, udah deket kayak gitu ya. Udah sering ngerti. ngobrol, sering ngobrol kayak gitu-gitu. Dia pun pasti kalau orang seperti itu biasanya ujung-ujungnya curhat ya, curhat kehidupan rumah tangganya. Kayak gitu. Dan rata-rata klien yang kamu dapat itu apakah pria-pria beristri atau ada yang single? Ada yang single, Oh, ada yang single juga. yang single pun ada. Yang paling berkesan apa? Yang beristri atau yang single kalau boleh tahu? Lebih yang beristri sih ya. Yang beristri. Ya, karena lebih Alasannya apa? beda treatment ya, kayak lebih ngertiin aja gitu loh. Nggak kalau yang muda kan kayak lebih ke kita tuh kayak perlakuin kayak ya udah gue bayar lu lo ya gitu ya. Ada yang kayak gitu. It's just for sex. Kalau yang beristri itu enggak. Jadi dia mungkin kalau aku tanya balik ke dia kenapa abang misalkan kok bisa juga ya ke tempat seperti ini gitu. Apalagi kalau kayak rutin kayak gitu bisa dibilang kan rutin ya. Bisa 1 bulan atau 2 minggu mereka bisa balik lagi. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang seminggu sekali juga ada kayak gitu loh. Jadi ya itu cari sesuatu yang memang nggak didapetin di rumah kayak gitu sih. Sebenarnya kamu kan waktu itu kan masih baru. Apakah orang baru itu ada sesi training dulu kah dari mami? Iya ada dong pastinya. Apa yang dia latih di situ? Ya itu cara melayani tamu seperti ini kamunya harus seperti apa. Seperti apa coba? Contoh. Lebih kepingin didengerin aja sih. So asik aja ya. Oh iya bang, oh iya, oh gitu ya kayak gitu-gitu loh. Masa kayak seolah kayak temen kayak pacar kayak gitu. Acting jadinya. Betul, pasti acting sih ya. Suka atau tidak suka? Pasti seorang Vina punya selera dong. Ya, Standar betul. dong. betul. Sesekali pasti kalau dapet tamu yang memang nggak sesuai gitu, pernah sih aku kayak nangis gitu ya kok kayak gini cari uang. Kenapa? Tamunya seperti apa yang bikin seorang Vina nangis pengen tahu? Tamunya seperti apa? Ya ada salah satu tamu fisiknya sih nggak gimana-gimana ya, nggak gimana-gimana, oke aja sih. Cuman pas kissing, oh napasnya nggak banget deh gitu. Bau gitu. Ini parah ya, aku sampai kayak gini, bang abis makan apa? Aku bilang gitu ya. Terus dia bilang, oh kenapa gini. Kamu nggak siapin mouthwash atau apa gitu, bang? Sebelum mulai beli kumur-kumur dulu nggak, bang gitu? Ujungnya kan aku nangis kan, bilang ke maminya dong gitu, kayak kenapa gitu? Aku mau muntah cuma kayak gimana? Gak boleh gitu sih. Ternyata ada suka dukanya juga ya. Oke, balik lagi. Ada nggak klien yang punya fetish atau kalau diajak keluar tuh aneh-aneh gitu, maunya harus begini, pokoknya nanti begini. Ada. Apa itu? Tamu itu minta jadi dan yang
fetish dia yang hard gitu loh. BDSM Ya, atau milih jalur lain? jalur lain gitu. Oh mau? Ya. Oh, entrance-nya milih exit door gitu ya? Nah, Ada. ya tapi nggak jadi, akunya kabur. Jadi ada peraturan dari hotel itu, jadi kalau memang buat tamu-tamu yang bisa mencelakai kayak gitu-gitu, nggak masalah. Gitu loh, kalau mencelakai nggak apa-apa, kamu tolak aja gitu loh. Ada aja ya. Nah, kamu juga bilang tadi sempet sudah mencicipi semua. Mulai dari LC, PSK juga iya, sampai jadi simpanan. Kenapa bisa jadi simpanan? Karena simpanan kan orang selalu bilang nih, lagi rame di sosial media. No LC, simpanan, yes. Iya kan? Kok bisa? Kalau buat aku sendiri sih kalau disuruh pilih ya, aku better jadi simpanan aja sih. Kenapa? Karakternya memang kita sudah tahu kan, jatuhnya kan pacaran pasti kan ya abangnya baiknya beda gitu, bukan masalah pengertiannya juga sih. Perhatian, Semuanya, royal. ya ada sempet semisal aku nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak gini loh, dia kasih 4 voucher, abang-abang itu memang royal. Cuman tahunnya sampai situ kan, ternyata dia tuh jadi kita yang capek gitu loh, harusnya eksekusi cuman 1 jam, bahkan nggak sampai 1 jam selesai. Ini kita bisa berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Ngapain? Dia nggak bangun-bangun. Oh. Jadi kita harus bangunin, gitu kan bingung ya. Terus ngakalinnya gimana? Ya dicoba. Dongkrak? Terus ngakalinnya gimana? Ya dicoba terus-terusan, karena kan waktu itu ya kita ke toilet juga kan, main di toilet deh gitu. Di toilet. Ya aku siram aja udah dia, biar dia sadar. Dingin gitu. dong kalau aku disiram. Tapi biar dia sadar, maksud seenggaknya lebih sadar gitu loh. Jadi biar bangun gitu. Berhasil. Berhasil. Baru tahu ya kalau ada begitunya ya. Tapi berapa lama kamu dapat klien yang menjadi kayak sugar daddy lah? Cukup lama sih ya, 2 tahunan. 2 tahunan. Lebih, iya. Tapi di tengah menjadi sugar daddy atau sugar baby-nya dia, kamu tetap masih ngelayanin tamu lain? Jujur ya. Dan dia tahu itu? Enggak dong, ngumpet-ngumpet dong. Kenapa nggak cukup? Kan aku memang nggak mungkin kan ya di dunia seperti ini selamanya. Aku kan pengen kayak punya rumah, punya kendaraan yang kayak gitu-gitu ya. Punya tabungan yang banyak, aku pengen buka usaha kayak gitu loh. Ada peraturan tidak tertulis nggak di antara kalian? Do's and don'ts-nya dalam menjalani hubungan seperti ini? Nurut dalam artian ya tadi aku minta kamu harus ada, nggak boleh enggak. Harus standby. Standby. Kamu nggak boleh pacaran sama cowok lain, kamu nggak boleh kerja lagi kayak gitu. Udah kamu standby aja gitu. Kamu mau apa kayak gitu. Kalau pergi berdua tempat umum boleh? Kalau sama dia enggak. Oh nggak boleh? Nggak mau. Dia nggak mau. Kalau soal komunikasi? Di sosmed sih. Maksudnya? Kayak DM, direct message dari Instagram ya. Jadi aku malah nggak punya nomornya. Jadi kalau perlu aku besok datang standby? Iya, ya kan kayak pacaran loh. Maksudnya tetap kita komunikasi. Hari-hari Every day? komunikasi. Every day gitu. Gak ketahuan sama istrinya tuh? Kayaknya ketahuan ya, soalnya udah selesai. Waktu selesai ketahuan. Oh, berakhir karena ketahuan? Iya dong, ketahuan. Hilang, jadi hilang musnah begitu aja. Udah, that's it? Ya, hilang. Ya paling fasilitas yang bulanan yang biasa aku dapat itu aku nggak dapat gitu aja. Dan kamu tidak mencoba untuk mencari tahu? IG yang memang aslinya itu aku ada sebetulnya, cuman aku yang nggak berani sih. Cuman berani ngintip-ngintip gitu aja. Waduh, makin panas pemirsa malam. Saya aja masih penasaran, oh ternyata gitu ya, pinter juga ya. Berarti tidak perlu menggunakan nomor pribadi. Eits, yang nonton, jangan jadikan ini ide ya. Tapi sebelumnya, biar makin panas, mending kita ajak dulu nih. Susi!
apa Susi? Tadi aku nguping dikit-dikit. Hmm. Ternyata hot banget pembicaraan kalian. Iya. Boleh nggak sih Susi tanya langsung Oh, boleh. sama Mbak Vina? Boleh. Coba nanya apa? Kamu mau nanya apa? Mbak Vina, ada tesnya dulu nggak sih sebelum diterima sama Mami? Ada. Kita kayak ke satu ruangan, di dalam ruangan gitu kita naked gitu loh. Jadi Serius? iya. Tapi maksudnya bukan yang full semua ya. Tetap pakai dalam. underwear, bra kayak gitu tetap pakai. Tapi itu harus dilihat langsung sama manajer pengelola. Iya. Alasannya untuk? Yang memastikan ada cacat atau enggak kayak gitu-gitu kan, itu dari situ dilihat kayak grade-nya kita loh. Dan kamu masuk di grade Yang paling tinggi. paling tinggi, grade A. Kalau Susi saya, grade-nya apa kira-kira? Di atas A lagi. Oh di atas. Susi. Jual aku, Dedi. Aku enak aja, kamu kan di sini mana ada aku jual, berani aja yang beli. Kayak grade berarti kayak sapi ya? Kok sapi? Iya nggak sih daging? Oh wagyu. Ada juga kan? Iya. Menarik. Kalau dapat label grade A, dapat privilege nggak? Dapat. Apa itu privilege-nya? Jadi ada kayak uang kerajinannya gitu. Uang kerajinan? Misal gini, 1 minggu kita diwajibin masuk 5 hari. 5 hari kita full itu masuk, ada uang tambahannya lagi. UMR lah. UMR ya. Kamu mau dapat UMR? Enggak, uang dari Dedi udah cukup. Sus, nanti tolong tanya orang wardrobe ya. Kenapa? Celananya terlalu ketat sekarang. Terus kamu nanya apa lagi, Susi? Aku mau tes Mbak Pina jadi Elsie. Kan jadi Elsie harus bisa nyanyi. Coba dong nyanyiin kami berdua. Coba, yang biasa kamu bawain. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh Bibir senyum merayu memanja. Kenapa Vina? Dia Kamu sedih? terharu, Dedi. Apa yang ada di pikiran kamu sekarang, Vina? Ya, aku nggak pengen ya ada di posisi seperti ini. Cuman ya yang tadi ya, aku kan di belakang tuh banyak yang harus aku hidupi ya. Jadi cuman aku yang cari uangnya gitu-gitu. Aku belum punya tempat tinggal ya, belum punya tempat tinggal yang layak, karena memang aku ada rumah cuman kayak harus direnovasi ulang kayak gitu-gitu semua gitu loh. Dan itu rumah ibu yang tinggal, Iya. adik juga tinggal Iya, situ. betul. Dalam hati kecilku sebetulnya aku pengen hidup normal kayak orang-orang kayak gitu sih. Kamu dari tadi senyum, kayaknya curiga deh. Ini kayaknya curiga. Oke, jadi Mbak, aku penasaran banget. Mbak Pina lebih suka ukuran kecil atau besar? Dedi kenapa? Enggak, panas aja. Yang sedang-sedang aja ya. Yang sedang-sedang aja. Kenapa? Sedang. Aku pernah ya dapat kain ukurannya lumayan besar sih, bukan lumayan ya, besar. Ya kita jadi kayak kerja keras gitu loh, sakit. Oh gitu. Keset ya. Tapi sebelum ke situnya ada foreplay dulu nggak? Oh iya dong. Nah foreplay yang paling disenengin tamu tuh seperti apa? Kayak gitu. Blowjob. Blowjob kan, Di blowjob. pasti sih. Berapa lama biasanya paling lama? Oh ya, aku ada
satu klien. Jadi dia nggak suka dimasukin. Gak suka dimasukin? Dia nggak mau dimasukin. Iya. Jadi dia maunya dibrojok terus. Kalau sejam dong? 1 jam setengah. 1 jam setengah? Udah sampai Bandung. 1 jam setengah? Dan kamu gak komplain tuh? Ya mau gimana ya, dia kan udah bicara di awal ya. Boleh tahu nggak backgroundnya itu apa aja dari klien kamu? Yang paling mungkin mentereng, yang pernah kamu layanin, backgroundnya sebagai apa? Pejabat ada, Pejabat? artis juga ada. Artis juga? Bentar, Susi, sabar ya Susi. Kita cari tahu Susi. Pejabat dulu. Kalau boleh tahu, profesinya sebagai apa dari Gubernur. Harusnya sih tahu sih ya. Harusnya semua di sini tahu sih. Oh, I know. Dari timur kan? Oh enggak, bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, wow. Tipsnya gede nggak? Ya besar dong. Besar dia? Tapi ya itu uang cashnya. Oh, lebih ke cash. Uang cash. Jadi biasa kalau sama orang-orang pemerintahan, mereka pasti nggak pernah transfer. Harus cash. Oh, biar nggak ke track ya? Mungkin ya. Ada permintaan khusus nggak dari mereka? Sejauh ini ya itu cuma jaga privasi aja. Nah, kalau yang artis, artis dari bidang entertainment apa? Dia kayaknya aktor ya. Aktor. Masih aktif sampai sekarang? Suka main motor sih. Aku tahu sepertinya. Oh, suka main motor. Ya gitu. Ada perkumpulannya. Iya, betul. Berapa kali sama dia? 1 kali sih. Oh, cuma 1 kali aja. Jadi kayak ada event, terus ya udah dikenalin. Dikenalin. Siapa yang bisa kayak gitu. Berlanjut. Itu di Jakarta? Iya. Cara dia PDKT seperti apa? Itu dari ini sih, dari temanku gitu loh. Jadi dia kenal sama temanku yang tanya. Jadi dia tanya ada cewek yang bisa lanjut, Nemenin nggak ya, gitu? nemenin nggak kayak gitu. Terus ya memang aku lagi di event itu kan. Ya udah, dia memang maunya yang langsung ada standby di situ saat itu kayak gitu. Yang register Dedi. Betul. Kok kamu tahu banget? Kan Susi. dia ngajarin. Oh, saya lagi yang kena. Susi, apa yang pengen kamu tanya? Aku udah tanya tahu lagi. di kepala kamu pasti udah pengen banget tanya ini. Aku penasaran Dedi, Apa? pernah nggak sih Mbak Vina berakting menikmati gitu saat main sama klien? Kayak pura-pura enak, padahal nggak enak. Maaf ya. Silakan dijawab. Bukan pernah tapi sering ya. Oh serius? Oh, seringnya berakting. Iya dong. Pernah nggak sih ketemu tapi tiba-tiba kok dapatnya tipe aku banget. Terus kalau ngobrol frekuensinya enak. Oh, oke. Terus tiba-tiba kok aku kayak punya rasa. Kan nggak mungkin bohong lah ya. Mana namanya manusia kan pasti somehow ketemu yang sama-sama punya rasa. Itu gimana? Ujung-ujungnya sih pacaran ya. Pacaran kayak gitu sih. Oh, biasanya kalau dapat dan sesuai jadinya pacar. Pacar ya memang dari beliaunya juga kayak ya mau gitu, memang berlanjut kayak gitu. Kalau pacaran artinya ada kompensasi atau sudah tidak pakai bayar membayar? Tetap kasih, cuman tidak sebesar kayak aku dikip sama orang gitu loh. Oh, jadi kalau uang jajan aja. Berarti kalau suka sama suka lebih dikit dong income-nya ya? Iya betul. Tapi kan aku tetap di luaran tetap cari uang tambahan. Hah? Berarti di luar itu tetap nyari juga? Susi, setelah ini kamu jangan nyari kerjaan lain ya. Enggak dong. Awas ya kalau saya ketemu kamu tempat lain. Mbak Vina, kalau misalnya ada klien yang pengen ngajak nikah dan nyuruh Mbak Vina keluar dari dunia malam,
Apa Mbak Vina mau? Untuk saat ini sih belum ya. Udah ada beberapa. Belum dulu deh gitu. Nanti ada rasa takut sih, masa takutnya nanti suaminya kayak mantan suamiku dulu juga gitu. Ada rasa trauma. Soalnya yang dulu tuh bisa dibilang aku yang biayain loh. Wih, mau kondo. Apa itu? Mau kondo nggak tahu. Apa itu mau kondo? Modal. Emang boleh disebut? Modal, doang. Oh, modal kondominium. Ya juga sih. Ya udahlah, kamu mau ngomong apa Susi? Aku cuma ngomong nikmatin aja lah. Hidupnya kita nikmatin aja, Papi. Oh gitu, iya setuju sih. Ya udahlah kalau begitu, terima kasih banyak Vina ya. Tapi balik lagi ya pemirsa, kehidupan selalu mempunyai dua sisi. Berbicara dengan Vina membuat kita sadar bahwa profesi yang ia jalani juga bukan karena pilihannya sendiri, tapi karena ada faktor tekanan ekonomi. Dan dia melakukan ini semua sebagai tulang punggung keluarga. Balik lagi, kita kembalikan kepada pemirsa di rumah. Vina adalah manusia yang bisa dibilang tetap punya hati, harapan, bahkan keinginan untuk keluar dari dunia malam. Tapi dia juga butuh ruang aman, juga kesempatan. Bukan hanya soal penghakiman. Terima kasih Vina, sukses buat kamu, all the best, apapun yang dijalani, kita doain yang terbaik. Amin. Ya, jangan lupa kalau ada artis kasih tahu lagi ya. Ini sensasi.